Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3, pasal 34 ayat 3, pasal 40 ayat 8, pasal 42A ayat 2, pasal 46 ayat 3, pasal 49, pasal 51 ayat 3, pasal 60 ayat 3, pasal 62A ayat 2, pasal 65 ayat 2, pasal 71 ayat 2, pasal 72, pasal 75 ayat 6, pasal 76 ayat 3, pasal 83 ayat 2, pasal 83B ayat 2, pasal 84, pasal 86, pasal 2, pasal 86A ayat 3, pasal 86H, pasal 91 ayat 5, pasal 93B, pasal 102 ayat 4, pasal 109, pasal 111 ayat 2, pasal 112 ayat 4, pasal 112A ayat 3, pasal 116, pasal 123B ayat 3, pasal 124 ayat 4, pasal 137A ayat 2, dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020, nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573. Menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya, yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan. 4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan batubara adalah penambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut,
dan batuan aspal. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang. 7. Kontrak karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. 8. Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 9. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. 10. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 11. Izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 12. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 13. Surat izin penambangan batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 14. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. 15. Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 16. Izin usaha jasa pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 17. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 19. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. 20. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya. 23. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. 24. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia, serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal, sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. 25. Pengembangan dan atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batu bara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batu bara asal. 26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan atau pemurnian sampai tempat penyerahan. 27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara. 28. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Badan usaha swasta nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% dalam negeri. 31. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. 33. Wilayah izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. 34. Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah memiliki potensi mineral dan atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 35. Wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP, tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 36. Wilayah usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. 37. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan. 39. Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang selanjutnya disebut RKAB tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknis, dan aspek lingkungan. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. 41. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, mineral, dan batubara. Pasal 2, ayat 1. Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan sebagai berikut. A. Mineral radioaktif meliputi uranium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya. B. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, biji besi, bismut, kadmium, cesium, emas, galena, gallium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, citronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium. C. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, lijang, rutil, tak, tawas, wolastonit, yarosit, iodium, zeolin, dan zirkon. D. Batuan meliputi agat, andesit, basal, batu apung, batu gamping, batu gunung, kuari besar, batu kali, sert, diorit, gabbro, garnet, giok, granit, granidiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami, sirtu, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisopras, kristal, kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, oval, pasir laut, pasir uruk, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah serap, fuller, tanah uruk, toseki, trakit, traslight, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Dan E. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bituminen, padat, dan gambut. Ayat 2. Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, terdapat mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, aquamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan atau bukan semen. Ayat 3. Perubahan atas penggolongan dan atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Bab 2. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional. Bagian ke-1. Penyusunan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional. Pasal 3. Ayat 1. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan A. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik. B. Pelestarian lingkungan hidup. C. Rencana tata ruang wilayah dan atau rencana zonasi. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Tingkat pertumbuhan ekonomi. F. Prioritas pemberian komoditas tambang. G. Jumlah dan luas WP. H. Ketersediaan lahan pertambangan. I. Jumlah sumber daya dan atau cadangan mineral atau batubara. Dan J. Ketersediaan sarana dan prasarana.
Ayat 2. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A. Kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara. B. Strategi pengelolaan mineral dan batubara nasional. C. Data potensi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. D. Tujuan dan target rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional. E. Kelembagaan. Dan F. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara nasional. Bagian kedua, penetapan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional. Pasal 4. Ayat 1. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Ayat 2. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangka A. Penerbitan perizinan, B. Pembinaan dan pengawasan, C. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, D. Pengendalian produksi dan penjualan serta pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. E. Penetapan target penerimaan negara dan F. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang. Pasal 5. Peninjauan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan A. Kebijakan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara dan atau B. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Bab 3. Perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pasal 6 ayat 1. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ayat 2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemberian A. Nomor induk berusaha, B. Sertifikat standar, dan atau C. Izin. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C terdiri atas A. IUP, B. IUPK, C. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, D. IPR, E. SIPB, F. Izin penugasan, G. Izin pengangkutan dan penjualan, H. IUJP, dan I. IUP untuk penjualan. Ayat 5. Perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dan huruf C dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan prinsip A. Efektivitas, B. Efisiensi, C. Akuntabilitas, dan D. Eksternalitas. Pasal 7. Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan untuk A. Penyediaan bahan baku industri dalam negeri dan atau B. Penyediaan energi dalam negeri. Pasal 8. Pendelegasian perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5 diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Bab 4. Izin usaha pertambangan bagian ke-1 umum pasal 9. Ayat 1. IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh A. Badan usaha, B. Koperasi, atau C. Perusahaan perseorangan. Ayat 2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Ayat 3.
Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer. Ayat 4. Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi badan usaha swasta nasional dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. Ayat 5. IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapatkan WIUP. Ayat 6. Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pasal 10. Ayat 1. Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari menteri. Ayat 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan: A. Telah selesai melakukan kegiatan tahap eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan. B. Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dan C. Menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindah tanganan IUP. Ayat 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi: A. Surat permohonan, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat. Ayat 4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi: A. Laporan akhir eksplorasi, dan B. Data sumber daya dan cadangan. Ayat 6. Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. Ayat 7. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi: A. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi, dan B. Bukti penempatan jaminan reklamasi. Ayat 8. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi: A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan C. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir. Pasal 11 ayat 1. Dokumen terkait pihak lain yang menerima pemindah tanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ayat 2. Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: A. Nomor induk berusaha, dan B. Profil pihak lain yang menerima pemindah tanganan IUP. Ayat 3. Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: A. Dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian dan atau pengembangan dan atau pemanfaatan, atau B. Dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan bagi perusahaan baru. Ayat 4. Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 5. Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, atau B. Laporan keuangan 3 tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.
Pasal 12 ayat 1 IUP yang diberikan kepada BUMN sebagian WUP tahap kegiatan operasi produksi dapat dialihkan kepada badan usaha lain yang 51% atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP yang WIUP-nya akan dialihkan. Ayat 2. Kepemilikan saham BUMN pada badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 51%. Ayat 3. Pengalihan sebagian WIUP tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Pasal 13 ayat 1. Badan usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri. Ayat 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit A. Telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, dan B. Memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ayat 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Surat permohonan, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha. Ayat 4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan akhir eksplorasi, dan B. Data sumber daya dan cadangan. B6. Ayat 6. Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. Ayat 7. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 8. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, C. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir. Pasal 9. Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penawaran umum perdana di Bursa Saham Indonesia, badan usaha pemegang IUP wajib melaporkan kepada Menteri. Pasal 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindah tanganan IUP, pengalihan sebagian WIUP, dan pengalihan kepemilikan saham badan usaha pemegang IUP diatur dalam peraturan Menteri. Pasal 15. IUP untuk komoditas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Pasal 16. IUP diperoleh melalui tahapan A. Pemberian WIUP dan B. Pemberian IUP. Bagian kedua, pemberian wilayah izin usaha pertambangan, paragraf 1 umum, pasal 17. Ayat 1. WIUP terdiri atas A. WIUP mineral radioaktif, B.
WIUP mineral logam, C. WIUP batubara, D. WIUP mineral bukan logam, E. WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan F. WIUP batuan. Ayat 2. WIUP mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diperoleh dengan cara lelang. Ayat 4. WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, huruf E dan huruf F diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Pasal 18. Pengusahaan dan pemanfaatan mineral radioaktif dalam WIUP mineral radioaktif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 dalam satu WUP dapat terdiri atas satu atau beberapa WIUP. Paragraf 2. Tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau wilayah izin usaha pertambangan batubara. Pasal 20 ayat 1. Sebelum dilakukan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, Menteri mengumumkan secara terbuka rencana pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kalender atau paling cepat 60 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Ayat 2. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit A. Dimuat dalam satu media cetak lokal dan atau satu media cetak nasional. B. Diumumkan di kantor atau melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara, dan atau C. Diumumkan di kantor atau melalui laman resmi pemerintah daerah provinsi. Pasal 21 ayat 1. Dalam pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Menteri membentuk panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Ayat 2. Panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan Gazal dan paling sedikit berjumlah 7 orang. Ayat 3. Dalam keanggotaan panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mengikut sertakan pemerintah daerah. Pasal 22 ayat 1. Dalam pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis dan pengelolaan lingkungan, dan C. Finansial. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk A. Badan usaha paling sedikit meliputi 1. Nomor induk berusaha, 2. Profil badan usaha, dan 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha. B. Koperasi paling sedikit meliputi 1. Nomor induk berusaha, 2. Profil berkoperasi, dan 3. Susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari koperasi. C. Perusahaan perseorangan paling sedikit meliputi 1. Nomor induk berusaha, 2. Profil perusahaan perseorangan, dan 3. Susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan. Ayat 3. Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit meliputi A. Pengalaman badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain
yang bergerak di bidang pertambangan. B. Mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan atau geologi paling sedikit 3 tahun. C. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan D. RKAB tahunan selama kegiatan eksplorasi. Ayat 4. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru. B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. C. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi. Dan D. Surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Pasal 23 ayat 1. Prosedur lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dilakukan dengan 2 tahap yang terdiri atas A. Tahap prakualifikasi dan B. Tahap kualifikasi. Ayat 2. Dalam tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan serta finansial. Ayat 3. Dalam tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Pasal 24. Panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara harus melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 secara transparan dan akuntabel. Pasal 25 ayat 1. Hasil pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dilaporkan oleh panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara kepada Menteri. Ayat 2. Menteri berdasarkan laporan dari panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Ayat 3. Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara kepada pemenang lelang. Ayat 4. Pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara harus membayar seluruh nilai kompensasi data informasi sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pengumuman pemenang lelang. Pasal 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara diatur dalam peraturan Menteri. Paragraf 3. Tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, atau wilayah izin usaha pertambangan batuan. Pasal 27 ayat 1. Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan, badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 4 kepada Menteri. Ayat 2. Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan A. Nomor induk berusaha, B. Profil badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan. C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, atau
modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. D. Dilengkapi dengan koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. E. Membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta. Dan F. Persetujuan dari pemegang IUPK komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUPK. Ayat 3. Dalam pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan. Ayat 4. Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah diterimanya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 5. Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan. Ayat 6. Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan secara tertulis kepada permohon wilayah. Bagian ketiga, pemberian izin usaha pertambangan, paragraf 1, umum, pasal 28, ayat 1, IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, huruf B, terdiri atas 2 tahap kegiatan, A. Eksplorasi, dan B. Operasi produksi. Ayat 2. Tahap kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas kegiatan A. Penyelidikan umum, B. Eksplorasi, dan C. Studi kelayakan. Ayat 3. Tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas kegiatan A. Konstruksi, B. Penambangan, C. Pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, dan D. Pengangkutan dan penjualan. Paragraf 2. Tata cara dan persyaratan izin usaha pertambangan tahap kegiatan eksplorasi. Pasal 29 ayat 1. Badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan harus menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri setelah penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara diberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3. Ayat 2. Apabila pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 10 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Ayat 3. Dalam hal pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, WIUP mineral logam atau WIUP batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang. Ayat 4. Dalam hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bersedia membayar kompensasi data informasi sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Ayat 5. Menteri melakukan lelang ulang WIUP mineral logam atau WIUP batubara apabila peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ada yang berminat. Pasal 30 ayat 1. Badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral logam jenis tertentu,
atau WUP batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 5 dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri. Ayat 2. Badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 hari kerja dianggap mengundurkan diri. Ayat 3. Dalam hal badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah dianggap mengundurkan diri, WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain. Pasal 31. IUP diberikan kepada badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis, C. Lingkungan, dan D. Finansial. Pasal 32 ayat 1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf A meliputi A. Untuk permohonan IUP komoditas mineral logam atau IUP komoditas batubara berupa 1. Surat permohonan, 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data, dan 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. B. Untuk permohonan IUP komoditas mineral bukan logam, IUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B terdiri atas A. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 tahun untuk IUP komoditas mineral logam dan atau IUP komoditas batubara, atau B. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 tahun untuk IUP komoditas mineral bukan logam, IUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan. Pasal 34. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf C berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 35 ayat 1. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf D meliputi A. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, B. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral logam atau WIUP batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang untuk IUP komoditas mineral logam atau IUP komoditas batubara. C. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan atas permohonan wilayah untuk IUP komoditas mineral bukan logam, IUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan. Dan D. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 3. Tata cara dan persyaratan izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi. Pasal 36 ayat 1. Pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan operasi produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dari Menteri.
Ayat 2. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis, C. Lingkungan, dan D. Finansial. Pasal 37 ayat 1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 huruf A meliputi A. Surat permohonan peningkatan tahap kegiatan, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutahiran data. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 huruf B meliputi A. Peta usulan WIUP tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi ORAPIS yang berlaku secara nasional. B. Laporan lengkap tahap kegiatan eksplorasi, dan C. Laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri. Pasal 39. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 huruf C meliputi A. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Pasal 40. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 huruf D meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan C. Bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun terakhir. Pasal 41 ayat 1. Permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Ayat 2. Menteri memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Ayat 3. Menteri dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Ayat 4. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Pasal 42. Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf A diberikan selama A. 8 tahun untuk pertambangan mineral logam, B. 3 tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, C. 7 tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, D. 3 tahun untuk pertambangan batuan, atau E. 7 tahun untuk pertambangan batubara. Pasal 43. Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf B diberikan dengan ketentuan A. Untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 tahun, untuk pertambangan batuan paling lama 5 tahun, untuk pertambangan batu bara paling lama 20 tahun,
untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian selama 30 tahun. Dan G. Untuk pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan selama 30 tahun. Pasal 44. Pemberian jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan atau cadangan sesuai laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Menteri. Pasal 45 ayat 1, pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Ayat 2. Permohonan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria A. Peruntukannya tidak untuk kegiatan penambangan, dan B. Merupakan satu kesatuan kegiatan usaha pertambangan. Ayat 3. Pemegang IUP bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknis pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP yang telah disetujui Menteri. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dari tata cara pemberian wilayah dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUP diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 46 ayat 1. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan atau pemurnian. Kegiatan pengolahan dan atau pemurnian dapat dilakukan oleh A. Pemegang IUP lain tahap kegiatan operasi produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian secara terintegrasi. B. Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian secara terintegrasi. Atau C. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Ayat 2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas A. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian secara terpadu atau kegiatan usaha pemurnian untuk mineral logam. B. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan mineral bukan logam termasuk mineral bukan logam jenis tertentu. Dan C. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan batuan. Ayat 3. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. Kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pemegang izin pengangkutan dan penjualan. Pasal 47. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 4. Dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara. Pasal 48 ayat 1. Dalam rangka konservasi mineral dan batu bara, pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3, wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Ayat 2. Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 3. Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara. Besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diusulkan dalam RKAB tahunan. Ayat 5. Kewajiban eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 5. Pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan. Pasal 41, Pasal 49, Ayat 1. Pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pemasangan tanda batas IUP tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 2. Kewajiban pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku bagi IUP tahap kegiatan operasi produksi yang a. BIUP tahap kegiatan operasi produksinya berhimpit berbatasan langsung dengan BIUP, BIUPK, wilayah KK atau wilayah PKP 2B lainnya, atau B. Lokasi kegiatan penambangan dan penimpunannya berdekatan dengan batas WIUP tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 3. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUP tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP tahap kegiatan operasi produksi diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 6. Komoditas tambang lain dalam wilayah izin usaha pertambangan. Pasal 50, Ayat 1. Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Ayat 2. Pemegang IUP yang berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengajukan permohonan IUP baru. Ayat 3. Dalam hal pemegang IUP tidak berminat atas komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah. Ayat 4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama. Ayat 5. Dalam hal pemegang IUP komoditas mineral bukan logam, IUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan menemukan komoditas mineral logam atau batu bara yang keterdapatannya berbeda di dalam IUP yang dikelola tidak dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pasal 51 Ayat 1. Pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi dapat mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat di dalam WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Ayat 2. Dalam mengambil dan menggunakan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi wajib a. melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan B. membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 7. Kegiatan operasi produksi untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu yang melakukan kegiatan pengolahan secara terpadu. Pasal 52. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu melakukan kegiatan pengolahan secara terpadu dengan industri semen, berlaku ketentuan sebagai berikut. Kegiatan penambangan dilakukan berdasarkan IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, dan B. Kegiatan untuk industri semen dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Paragraf 8. Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi izin usaha pertambangan. Pasal 53 Ayat 1. Pemegang IUP dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi selama 1 tahun setiap kali perpanjangan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Ayat 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Surat permohonan,
B. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan. C. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan. Dan D. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi pada bank pemerintah. Ayat 3. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi diajukan kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 45 hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 berakhir. Ayat 4. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 5. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan kepada pemegang IUP paling lambat sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 9. Perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi izin usaha pertambangan. Pasal 54 ayat 1. Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A sampai dengan huruf E dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan. A. Untuk pertambangan mineral logam sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun. Untuk pertambangan mineral bukan logam sebanyak 2 kali masing-masing 5 tahun. Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun. Untuk pertambangan batuan sebanyak 2 kali masing-masing 5 tahun. Dan E. Untuk pertambangan batu bara sebanyak 2 kali masing-masing 10 tahun. Ayat 2. Jangka waktu kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf F atau terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf G dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Ayat 3. Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN, jangka waktu kegiatan operasi produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Pasal 55. Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi yang tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan atau cadangan sesuai laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Menteri. Pasal 56 ayat 1. Kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2 harus memenuhi kriteria A. Untuk komoditas mineral logam terdiri atas 1. Kegiatan pengolahan dan atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan. Dan 2. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. B. Untuk komoditas batu bara terdiri atas 1. Kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP yang melakukan penambangan. 2. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan. Dan 3. Memenuhi ketentuan jenis pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara dan atau batasan minimum persentase jumlah batu bara yang diproduksi untuk kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 57. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi
untuk komoditas batubara melakukan kegiatan pengembangan batubara dalam bentuk gasifikasi batubara, coal gasification termasuk gasifikasi batubara bawah tanah, underground coal gasification atau pencairan batubara, coal liquefaction berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Kegiatan pengembangan batubara yang menghasilkan produk antara intermediate product dilakukan berdasarkan IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Dan B. Kegiatan pengembangan produk antara intermediate product menjadi produk akhir yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Pasal 58, kriteria produk antara intermediate product dan produk akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 59 ayat 1, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Ayat 2. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Ayat 3. Perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan. Ayat 4. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling sedikit harus dilengkapi: A. Peta dan batas koordinat wilayah, B. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 tahun terakhir, C. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, D. Rencana kerja selama masa perpanjangan, E. Laporan akhir kegiatan operasi produksi, F. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi, dan G. Neraca sumber daya dan cadangan. Ayat 5. Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan terhadap kinerja operasi produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan operasi produksi. Ayat 6. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi